Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau besar dan ajaib Bapa. Oh haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang besar dan ajaib. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari yang percaya angkat tangan saudara, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan pujian yang senap hati kita di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, oh adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja
Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari angkat tangan saudara, layak. Terima kasih Tuhan. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, mari serukan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allahku, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Mari buka kedua tangan saudara, dengarkan wajah kita sembah Dia. Layaklah Tuhan terima pujian, layaklah Tuhan terima segala hormat, layaklah Tuhan terima segala pengagungan, segala penghormatan. Yesus Tuhan, oh kami sembah. Engkau Allah kami yang besar,
Kau Allah kami yang mulia. Syahandara laba 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 laba. Syahandara laba 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 laba. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi dengan penuh penghormatan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorak-sorak yang lebih meriah bagi Tuhan, lebih panjang, percepatan dan pembaharuan terjadi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, serukan bersama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah namanya, sebab Dia ciptakan semuanya. Ya. Terima kasih Tuhan. Hey, yeah. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yo. Oh, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lambaikan tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua tepuk tangan bersama-sama. Oh, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Semua. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan sekali lagi puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, amin, Sang Penebus kami. Ku puji, ku sembah,
ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah saudara, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya. Semua. Haleluya, haleluya. Dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang percaya, yang memuji Dia, yang memeningkan Dia, sorakan haleluya. Yeah. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh jamahan. Kedua tangan saudara, katakan Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu
Tuhan. Angkat tangan saudara. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti. Andalkan Dia, katakan hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang membutuhkan jamahan, Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Shahandara terima kasih jamalah hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ada janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Mari kita nyanyikan janjimu seperti fajar di pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Mari katakan, cintamu seperti sungai. Ya handala pakuri ala pashe, pakuri ala pashandala. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Makuri ala pashandala, pakuri ala pashandala. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berkarunia lidah syahandala bakuri ala pasir, yahandala bakuri ala pasir, ala bakuri kihir ala basyahandala bakuri ala pasir, ala bakuri ala pasir, bakuri yahandala bakuri ala pasir ki makuri ala basyahandala bakuri. Tuhan, kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Tuhan, cinta-Mu melimpah seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur untuk kasih anugerah daripada Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan, memberikan tuntunan, memberikan jawaban bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Diberkati semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami mendapatkan firman rema hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, memegang teguh janji Tuhan. Kalau kita membaca soal di dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21, mari kita membaca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca kisah tentang Abraham. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan berfirman kepada Abraham, memerintahkan Abraham untuk meninggalkan tempat tinggal orang tuanya, untuk keluar dari rumah ibu bapanya ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Dan Tuhan memberikan janji, salah satunya adalah Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Namun saat itu saudara, istrinya Sarah dalam kondisi mandul. Kalau kita membaca kisah ini saudara,
Akhirnya Abraham ketika berusia 100 tahun, ia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ishak anak perjanjian itu lahir lewat Sarah istrinya. 25 tahun adalah waktu yang tidak pendek, suatu waktu yang panjang. Namun kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan akhirnya tergenapi. Puji Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, kita perlu memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Di dalam Alkitab kita, sebuah sumber mencatat ada kurang lebih 3.573 janji Allah bagi orang percaya. Baik itu janji penebusan, keselamatan, pengampunan dosa, penghiburan saudara, penyertaan, perlindungan, penyediaan, pemeliharaan Tuhan, kesembuhan, kemenangan, kehidupan kekal, dan janji-janji yang lain yang Tuhan janjikan lewat apa yang Alkitab katakan, saudara. Namun saudara, dalam mengikut Tuhan, seringkali kita tidak melewati jalan yang mulus. Ada kalanya kita menghadapi tantangan, ujian, pergumulan, kesulitan, masalah, sehingga seringkali kita mulai meragukan apa yang Tuhan janjikan. Bagaimana kita bisa memegang teguh janji Tuhan? Secara umum ada 3 alasan mengapa saudara manusia seringkali meragukan janji Tuhan. Yang pertama, karena alasan logis, saudara. Manusia mulai mencari dasar yang bisa untuk dipercayai. Segala sesuatu harus masuk akal dulu baru bisa percaya. Demikian juga untuk janji Tuhan. Yang kedua, saudara, kecenderungan seringkali kita manusia lebih fokus kepada besarnya masalah daripada apa yang Tuhan janjikan. Dan yang ketiga, saudara, seringkali saudara kita menerima janji Tuhan yang tidak spesifik. Hari ini saudara, mari kita belajar hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari Abraham, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita, seperti apa yang dialami oleh Abraham dan juga tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, saudara. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 bagian A dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus memegang janji Tuhan? Maka kita harus percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Saudara, antara janji dan penggenapan ada proses waktu. Dan kita belajar, saudara, bagaimana saudara seorang Abraham harus menunggu 25 tahun sampai apa yang Tuhan janjikan, anak perjanjian Ishak itu dilahirkan. Ini bukan waktu yang pendek. Namun saudara, saya percaya di saat Abraham mulai lemah, dia mulai belajar untuk percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Oleh sebab itu hari ini juga mari setiap kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji yang diberikannya kepada kita. Mungkin itu janji yang sudah cukup lama kita terima, namun hari ini kita belum alami. Pegang, saudara, bahwa kita harus percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Konteks ayat ini sendiri berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji akan datang kembali. Kapan itu? Tidak seorang pun tahu. Tapi yang harus kita percaya bahwa Dia pasti akan datang kembali. Dan hari-hari ini kita melihat tanda-tanda akhir zaman menunjukkan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
Mari kita mempersiapkan diri. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa mengenal kasih anugerah Tuhan dan orang-orang yang lain bisa diselamatkan, bisa berbalik kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 37, 39 dan selanjutnya, kisah Yusuf. 13 tahun Yusuf baru mengalami apa yang Tuhan janjikan, diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Saya percaya, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dalam Mazmur saudara pasal 12 ayat 7 dan 8 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saya perhatikan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Engkau Tuhan yang akan menepati. Puji nama Tuhan. Saudara, yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa memegang teguh janji Tuhan? Maka yang kedua, kita perlu menguatkan iman kita. Kita membaca tadi dalam Roma pasal 4 saudara, ayat 19 dan 20. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika kita menantikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk memiliki iman. Bahkan ketika iman kita mulai lemah, kita harus belajar untuk menguatkan iman kita. Sehingga apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, saudara. Supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ada 3 kebiasaan yang bermanfaat untuk kita bisa menguatkan iman kita, saudara. Yang pertama, kita harus belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman. Tuhan ingin supaya kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itu akan memperkuat iman kita. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang kita terima, rema daripada Tuhan, itu kita bisa pegang. Bahkan di saat situasi sepertinya tidak mungkin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar untuk berdoa. Berdoa senantiasa. Berdoa setiap saat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Segala sesuatu kita minta kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Saya percaya ini akan menguatkan iman kita bahwa Tuhan memberikan sarana untuk kita bisa berdoa, meminta kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Apa yang Tuhan janjikan kita doakan. Kita minta kemurahan daripada Tuhan. Apa yang kita terima dari firman Tuhan, kita doakan, saudara. Dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Yang ketiga tuh, saudara, kebiasaan apa yang bermanfaat untuk menguatkan iman kita? Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 25,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari-hari ini mari kita meningkatkan jam-jam ibadah kita, baik secara pribadi kepada Tuhan, juga secara berjemaat, secara online ataupun juga onsite, saudara. Saya percaya, saudara, lewat persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman, maka kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendukung dalam iman. Dan itu akan menguatkan iman kita, saudara. Ketika kita bersama-sama, kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian, pertolongan mujizat Tuhan, penggenapan-penggenapan janji Tuhan yang dialami oleh saudara-saudara seiman yang lain. Dan itu akan menguatkan iman kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa memegang teguh janji Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Abraham terus memuliakan Tuhan, saudara. Dikatakan ayat yang ke-20 bagian terakhir, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, saudara. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar ketika menantikan janji Tuhan, kita tidak bersungut-sungut, tapi kita terus memuji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, kita terus belajar untuk menjaga hati kita bergembira atas apa yang Tuhan janjikan. Kita bersuka cita dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat, Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Dia tepat waktu. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita bersuka cita, maka Tuhan akan memenuhi kita dengan apa yang menjadi kerinduan doa-doa kita yang merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar memuliakan Tuhan. Kita belajar untuk bersuka cita, memegang teguh janji Tuhan. Sebagai penutup, saudara, di dalam Alkitab, saudara, ada begitu banyak janji Tuhan. Tetapi hari ini saya rindu, di hari-hari ini, pegang janji Tuhan yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Dikatakan apa? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada janji Tuhan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan menjaga hidup kita. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Paulus menyadari bahwa Tuhan memberikan semua yang menjadi keperluannya. Itu sebabnya firman ini juga datang kepada setiap saya dan saudara. Apa yang menjadi keperluan saya dan saudara, keperluan kita, keperluanmu, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Dia mampu untuk menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Pegang itu. Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan juga memberikan janji mengaruniakan segala sesuatu, saudara. Ada pemberian-pemberian yang terbaik yang Tuhan akan sediakan
bagi setiap kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan, yang tetap memegang teguh janji Tuhan. Dan kita juga percaya saudara, di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan kemenangan lepas kemenangan bagi setiap kita yang percaya Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar bagaimana bisa memegang teguh janji Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh lupa, kita harus percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Yang kedua, kita harus memperkuat iman kita, saudara. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk terus memuliakan Tuhan. Bukan bersungut-sungut, tapi kita tetap memuji, menyembah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita minta kasih anugerah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Allah, basyahanda ya handa shimakuri Allah. Mari saudara, pegang janji Tuhan. Jangan iman saudara menjadi lemah. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menempati setiap janjinya. Kita percaya setiap janji Tuhan ya dan amin. Dia menjanjikan pengampunan. Kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan, jatuh bangun dalam dosa, Tuhan menjanjikan ada pengampunan. Terima janji Tuhan. Oh dialah pasyahandalah bakul. Tuhan menjanjikan kehidupan yang diperbaharui. Biar hari ini setiap saudara juga mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Tuhan juga menyediakan janji pemulihan demi pemulihan, kesembuhan, anugerahnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah mujizat. Biar kuasa Tuhan bekerja. Apa yang menjadi janji Tuhan, rahim-rahim yang mandul disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemandulan-kemandulan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan menyembuhkan rahim daripada Sarah, kami percaya mujizat juga Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Kemandulan-kemandulan secara jasmani, kemandulan-kemandulan dalam sisi keuangan, secara materi juga Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani dari setiap umat Tuhan.
Biar kami terus bertumbuh dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada saudara yang sakit hari ini, mari arahkan tangan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah-rumah tangga yang mengalami pergumulan masalah, kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha dari umat-Mu Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau campur tangan, biar terobosan demi terobosan terjadi. Kami berdoa Tuhan, terus pertumbuhan rohani semakin nyata, kasih kepada Tuhan bertambah-tambah, kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik, hidup yang kudus, hidup yang suci. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari ini. Saatnya juga kami akan menerima perjamuan kudus, biar kami semua mempersiapkan diri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara, saya ajak kita berdiri bersama-sama setelah saudara mempersiapkan perjamuan kudus yang ada di tangan saudara. Kita percaya bahwa lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kehidupan iman kita dikuatkan, disegarkan. Mari kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan
bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk pengorbanan Kristus. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yesus, Yesus. Mari angkat cawan ke atas, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sudah bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Kiralah basyanalah bakurialah basyis. Terima kasih Tuhan. Oh dialah basyim, aku dialah basyim. Sahandalah baku, yahandalah baku dialah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Mari angkat suara, tinggikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru. Namamu segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Dan kami pegang teguh Tuhan. Kami tidak khawatir, karena Engkau yang memelihara hidup kami adalah Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, janji-Mu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Sejak kami Tuhan mengenal kasih karunia yang Kau anugerahkan, keselamatan di dalam Engkau, kami belajar untuk memelihara kehidupan iman kami. Terima kasih. Diberkati setiap umat Tuhan hari ini. Diberkati semua yang sudah melayani. Seluruh persembahan umat Tuhan, Tuhan memberkati. Baik untuk misi, pembangunan, ucapan syukur,
persembahan persepuluhan, persembahan untuk pelayanan sosial. Tuhan memberkati. Semua taburan kami tidak pernah sia-sia. Semua yang sudah melayani untuk jiwa-jiwa dengan pelayanan yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi kota, dan untuk area yang lebih luas. Tuhan memberkati. Kami tetap doakan Indonesia dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biar tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.